Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Amelia Putri, NPM 214010451. Di sini saya akan memaparkan hasil pekerjaan saya mengenai perhitungan distribusi atau teori probabilitas menggunakan salah satu unit di lingkungan sekitar. Deskripsi unit SD Negeri Magersari II merupakan sebuah instansi sekolah dasar yang sudah berakreditasi A yang dikepalai oleh Hari Puryani. SD Negeri Magersari II beralamat di Jalan Logam nomor 22, Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, dengan kode pos 56126. Dalam menjalankan kegiatannya, SD Negeri Magersari II berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pembelajaran di SD Negeri Magersari II dilakukan pada pagi hari dalam seminggu selama 6 hari. SD Negeri Magersari II memiliki fasilitas berupa 6 ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, kantin, musola, dan UKS. Ruang kelas SD Negeri Magersari II, meja dan kursinya tertata dengan rapi dan bersih. Lingkungan SD Negeri Magersari II juga terlihat sangat bersih, rapi, dan asri karena tidak ada sampah yang berserakan di mana-mana serta dikelilingi oleh pepohonan hijau. Sehingga banyak siswa yang senang belajar dan bermain di SD Negeri Magersari II yang tempatnya bersih dan nyaman. Soal yang pertama mengenai aturan penjumlahan dan pengurangan. Suatu penelitian dilakukan berkaitan dengan siswa yang menyukai pelajaran tertentu. Penelitian tersebut menggunakan 50 siswa sebagai sampel. Berdasarkan sampel tersebut, diperoleh informasi sebagai berikut. 20 siswa menyukai pelajaran agama, 12 siswa menyukai pelajaran bahasa Jawa, 15 siswa menyukai pelajaran matematika, 7 siswa menyukai pelajaran agama dan matematika, 8 siswa menyukai pelajaran agama dan bahasa Jawa, 9 siswa menyukai pelajaran matematika dan bahasa Jawa, 5 siswa menyukai ketiga pelajaran tersebut. Berdasarkan data tersebut, jika dipilih seorang siswa secara random, tentukan probabilitas bahwa ia A. menyukai pelajaran agama atau bahasa Jawa, B. menyukai pelajaran bahasa Jawa atau matematika, C. menyukai ketiga pelajaran tersebut, D. tidak menyukai ketiga pelajaran tersebut. Penyelesaian A. Probabilitas siswa menyukai pelajaran agama atau bahasa Jawa yaitu probabilitas siswa menyukai pelajaran agama ditambah probabilitas siswa menyukai pelajaran bahasa Jawa dikurangi probabilitas siswa menyukai pelajaran agama dan bahasa Jawa sama dengan 20/50 ditambah 12/50 dikurangi 8/50 sama dengan 0,48. Jadi, siswa yang menyukai pelajaran agama atau bahasa Jawa yaitu sebesar 0,48. B. Probabilitas siswa menyukai pelajaran bahasa Jawa atau matematika sama dengan probabilitas siswa menyukai pelajaran bahasa Jawa ditambah probabilitas siswa menyukai pelajaran matematika dikurangi probabilitas siswa menyukai pelajaran matematika dan bahasa Jawa sama dengan 12/50 ditambah 15/50 dikurangi 9/50 sama dengan 0,36. Jadi, probabilitas siswa yang menyukai pelajaran bahasa Jawa atau matematika adalah 0,36. C. Probabilitas siswa menyukai ketiga pelajaran tersebut adalah probabilitas siswa menyukai pelajaran agama ditambah probabilitas siswa menyukai pelajaran bahasa Jawa ditambah probabilitas siswa menyukai pelajaran matematika dikurangi probabilitas siswa menyukai pelajaran agama dan bahasa Jawa dikurangi probabilitas siswa menyukai pelajaran bahasa Jawa dan matematika dikurangi probabilitas siswa menyukai pelajaran agama dan matematika ditambah probabilitas siswa menyukai ketiga pelajaran tersebut sama dengan
20/50 ditambah 12/50 ditambah 15/50 dikurangi 8/50 dikurangi 9/50 dikurangi 7/50 ditambah 5/50 sama dengan 0,56. Jadi, probabilitas siswa menyukai ketiga pelajaran tersebut adalah 0,56. D. Probabilitas siswa tidak menyukai ketiga pelajaran tersebut adalah 1 dikurangi probabilitas siswa menyukai ketiga pelajaran tersebut sama dengan 1 dikurangi 0,56 sama dengan 0,44. Jadi, probabilitas siswa tidak menyukai ketiga pelajaran tersebut adalah 0,44. Soal kedua mengenai aturan perkalian dan pembagian. Data mengenai nilai siswa SD Negeri Magersari 2 yang mempunyai 50 siswa adalah sebagai berikut. Jika seorang siswa dipilih secara random, tentukan probabilitas bahwa ia menerima nilai A. Jika seorang siswa perempuan dipilih secara random, berapa probabilitas bahwa ia mendapat nilai kurang dari 75? B. Jika seorang siswa mendapat nilai lebih dari 90, berapa probabilitas bahwa ia seorang laki-laki? Penyelesaian. A. Jadi, probabilitas siswa perempuan yang mendapat nilai kurang dari 75 yaitu 0,3. Itu diperoleh dari 10/50 dibagi 30/50. Hasilnya 0,3. B. Jadi, probabilitas bahwa ia seorang laki-laki mendapat nilai lebih dari 90 yaitu 2,5. Itu diperoleh dari 5/50 dibagi 10/50, hasilnya 2,5. Selanjutnya, soal ketiga mengenai distribusi binominal. Berdasarkan informasi dari pengurus laboratorium komputer, pada pembelian komputer terdapat 20% komputer yang cacat. Apabila diambil 6 komputer hasil pembelian secara random, berapa probabilitas 3 komputer yang rusak? Penyelesaian. Probabilitas X sama dengan 3 sama dengan 6 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 6 dikurang 3 faktorial dikali 0,2 pangkat 3 dikali 0,8 pangkat 6 dikurangi 3 sama dengan 720 dibagi 36 dikali 0,008 dikali 0,512 sama dengan 0,0819. Jadi, probabilitas terambilnya 3 komputer yang rusak dari 6 pengambilan adalah 0,0819. Selanjutnya, soal yang keempat mengenai distribusi Poisson. Berdasarkan catatan pengunjung perpustakaan, terdapat 10% pengunjung kelas 5. Jika pada bulan Mei terdapat 50 siswa, tentukan probabilitas 2 siswa berasal dari kelas 5. Penyelesaian. Probabilitas X sama dengan 2 sama dengan E pangkat min 5 dikali 5 pangkat 2 dibagi 2 faktorial sama dengan 0,08425. Jadi, probabilitas 2 siswa berasal dari kelas 5 adalah 0,08425. Dan soal yang terakhir mengenai distribusi normal. Berat badan 163 siswa di SD Negeri Magersari 2 berdistribusi normal dengan rata-rata 40 kilo dan simpangan baku 4 kilo. Berapa banyak siswa yang memiliki berat badan lebih dari 46 kilo? Penyelesaian.
PX kurang dari 46 itu hasilnya 0,0668. Banyak siswa sama dengan 0,0668 dikali dengan 163 siswa, hasilnya 10,88 dibulatkan menjadi 11 siswa. Jadi, banyak siswa yang memiliki berat badan lebih dari 46 kilo adalah 11 siswa. Sekian pemaparan hasil kerja saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.